Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat muda. Jadi aku biasanya nyapanya itu sobat muda. Oke. Kayak gitu karena kita kan asik masih gitu ya. muda gitu ya. Yang nonton juga masih muda-muda. Kalaupun yang nonton sudah berumur ya kita doakan selalu awet muda kayak Amin. gitu. Amin. Oke. Harus dong. Ya ini kita di masa pandemi jadi ngobrol itu pakai facial kayak Facial. gitu. Ini Tapi sesuai protokol ya, Pak? iya sesuai protokol kesehatan. Tapi kayaknya sumpek juga ya. Kita copot aja nggak apa-apa kali ya. Gini aja ya. Nah, karena Iya. kan cuma berdua kali. Iya, coba berjuang. Kalau dilepas aja nggak apa-apa sih sebenarnya. Tadi Kayak juga gitu. udah cuci tangan juga. Ini sebenarnya face shield ini kemarin saya dikasih sama Mas Malik Hidir ya. Terima kasih Mas Malik Hidir udah ngasih face shield ini katanya biar yang jualan kopi itu juga bisa ini menjaga protokol kesehatan katanya. Kayak gitu. Ya kita taruh aja bro, biar nggak terlalu mengganggu. Oke. Ya, halo teman-teman kembali lagi ya. Jadi ini di sini saya sudah bersama dengan Mas Daniel. Mas Daniel atau Bro Daniel ini? Mas aja. Mas aja ya, biar lebih enak ya. Oke. Santai itu. Lebih nyantai. Oke. Ya jadi Mas Daniel ini adalah acara santai malam bersama. Iya, Kayak malam gitu. minggu ya. Iya, santai malam minggu bersama. Kayak gitu. Ya terima kasih Mas Daniel udah menyempatkan diri untuk datang ke kedai Lini Waktu. Ya, Dengan malam. senang hati. Iya, jadi Mas Daniel ini dulu saya pertama kali kenal pas kita sama-sama jadi ketua lembaga. Iya. Ya, jadi saya waktu itu 2015 jadi presiden mahasiswa Fakultas Kedokteran, terus kalau Mas Daniel jadi ketua LM ya, Iya, ketua LM Lembaga Mahasiswa Filsafat, kayak gitu. Nah malam ini kita bakal ngobrolin tentang aktivisme mahasiswa. Jadi kita istilahnya apa ya? Kalau kata Hibat itu romantisme perjuangan. Nah kita ini romantisme apa ya? Mengenang romantisme pergerakan. Ya, kayak gitu ya. Jadi kita akan sedikit nanti nostalgia dulu pas 2015 terus juga 2016 itu kan dulu kalau teman-teman masih ingat ya, ada suatu peristiwa yang sangat memorable banget. Tepatnya tanggal 2 Mei 2016 itu ada yang namanya aksi Pesta Rakyat Gajah Mada. Nah, detailnya kayak apa nanti kita langsung tanya aja ke Mas Daniel karena beliau juga salah satu yang jadi apa nih Ya, ikut provokator otak serta mendukung. oh gitu ikut serta mendukung sangat merendah sekali ya. Oke ya jadi mungkin tanya dari yang umum aja yang biasanya orang tanya, lagi sibuk apa bro? Kalau sekarang alhamdulillah sih sedang mengerjakan proposal tesis. Proposal tesis luar biasa. Jadi Mas Daniel lagi ngerjain proposal tesis, kita doakan semoga cepat kelar kayak gitu ya, lancar. Kemarin ngambil apa S2-nya? Ambilnya di politik pemerintahan. Politik pemerintahan. Waduh. Dari filsafatnya Bang ke Visipol kayak Masih gitu. inilah masih satu rumpun gitu. Widih, luar biasa. Tapi memang rencana mau jadi praktisi atau akademisi, Bro? Kalau aku secara apa ya? Kepinginnya pengen jadi dosen. Cuma tetap bisa apa ya? Sekaligus jadi praktisi gitu. Karena menurutku kalau menutup diri sebagai dosen ya akan terbatas di dunia riset aja mungkin menurut aku gitu ya. Nah, makanya aku pengen lebih ya di praktisi bisa banyak hal kan, entah di sebagai analis politik ataupun semacamnya gitu. Atau jadi politisinya lah ya. Nah, itu nantilah bonus. Apa nih? Bupati Kendal atau apa nih? Saya belum mikir ke situ sih. Belum mikir ke Mas situ. Andri. Iya, iya. Sekarang fokusnya tesis dulu aja. Oke. Nah, kan tadi di awal kita udah ngomong ya, bahwa aku udah ngomong bahwa kita akan nostalgia nih. Ini 2020, narik ke belakang dulu lah, mungkin cerita flashback di 2015 kayak gitu. Kita kan pertama kali dulu ketemu di forum ketua lembaga gitu ya, sama-sama jadi ketua lembaga. Waktu itu ketua BEM-nya Satria ya. Satria waktu itu. Satria. Itu di Visipol 2012 ya? Ya benar, 2011. Visipol 2012 bro. 2012. Nah terus habis itu banyaklah hal yang kita lakuin juga di 2015 dulu. Tapi memang
jujur 2015 nggak banyak sih memori yang saya dapat, maksudnya di ketua lembaga kayak gitu, karena memang waktu itu punya kesibukan masing-masing. bukan dalam arti forum itu juga waktu itu lebih banyak menurutku membahas masalah konsepsi rencana gerakan, Oh iya benar ya sih. kan? Ingat banget sih aku. Ya apa ya mungkin adu gagasan sih waktu Ya, itu sih. Adu gagasan yang sangat kuat sih. Kayak ya ntar ketua ini akan jadi kubu ini gitu. Ya, ya Ntar kayak kalau gitu. enggak ya dia akan memilih kubu yang sana, atau kalau enggak menurut kayak aku bisa ke keduanya. Wih, ini luar biasa ya. Intel apa gimana? Enggak sih. Oke. Ya, jadi kayak gitu. Jadi memang kalau menurut saya dulu 2015 memang waktu itu kita lebih banyak ke konsepsi, kemudian menentukan arah gerak mau gimana. Nah, kemudian puncaknya di 2016 yang tadi itu. Nah, tapi sebelum kita ke sana, jadi 2016 juga gini ya. Waktu itu 2016 kita memilih jalur yang berbeda. Kayak gitu. Jadi aku tetap di fakultas, waktu itu tetap memilih di berkegiatan di Fakultas Kedokteran, dan akhirnya waktu itu menerima amanah sebagai ketua KMNU, Keluarga Mahasiswa NU Fakultas Kedokteran UGM 2016. Nah, kalau Mas Daniel naik pangkat nih, Enggak ada banget-banget. luar biasa. Jadi dari ketua LM jadi menteri apa di BMKM? Sinergisasi mahasiswa. Sinergisasi. Menteri Dugal. Kita cerita nanti itu ya. Oke. Buka-bukaan aja di sini, Bro. Oke. Ya, jadi Aduh, spill jadi apa namanya, Mas Daniel ini naik jadi Menteri Sinergitas Mahasiswa zamannya Ali ya, 2016 ya. Tapi lu berarti ini dulu dapat jabatan karena dukung Ali apa gimana? Sebenarnya aku nggak terikat dalam satu kontrak politik apapun ya. Tapi aku memang waktu itu ternyata banyak yang mungkin mengusulkan nama. Nah, dari mantan menteri, terus dari mungkin beberapa partai juga melihat mungkin apa namanya, butuh sosok yang bisa berbaur gitu ya. Karena waktu itu mungkin aku juga gondrong kan rambutnya waktu itu kan, jadi mungkin nggak terkotakan, aku bisa nongkrong sama siapa aja kayak. Jadi biar bisa menembus sekat-sekat lah kayak gitu ya, mencarikan suasana. Enggak, tapi kan Itu kayak gitu, Pak. kan empat calon nih dulu 2016. Dulu berarti emang milih itu apa gimana? Tapi kalau nggak mau dijawab nggak apa-apa. Kalau pemilu itu aku lupa inget ya, aku nyoblos siapa ya, aku benar-benar lupa sih sebenarnya, Pak. Waktu itu kan kalau nggak salah 2016 tuh ada calonnya, ada Ali yang bunderan ya, teman-teman Tarbiyah, terus ada Abdul Jalil, Mas Abil itu psikologi PMII. Oh iya benar. Terus kemudian Bondan. Bondan itu dulu kalau nggak salah di Tugung Kampus Biru HMI. Sama satunya yang GMNI siapa namanya? Aduh. Ya itulah, pokoknya ada salah satu, lupa kayaknya anak Visipol juga deh kalau nggak salah, lupa deh pokoknya anak-anak GMNI lah, dari GMNI. Nah terus kemudian yang menang Ali kayak gitu kan. Nah terus ya itu tadi Mas Daniel jadi menteri karena pertimbangan tadi. Nah terus gimana bro, selama perjalanan dulu di 2016 tadi sempat nyinggung menteri Dugal tuh gimana maksudnya? Simple sih sebenarnya. Awalnya kan sebenarnya aku nggak mau menerima itu gitu, karena aku dimintain tolong sama salah satu dan dua orang dari jajarannya si Ali kan. Ya udah, aku bilang oke, aku di sini ranahnya mau membantu ya ke teman-teman. Sebenarnya aku emang nggak kepikiran untuk bisa ke BMKM gitu loh. Karena emang salah satunya teman-temanku juga banyak yang anti BMKM gitu ya. Anti karena punya idealisme ya, punya gagasan gitu. Nah, bukan berarti aku gimana. Aku justru masuk untuk coba aku pengen lihat seperti apa sih sebenarnya anggapan orang-orang itu, apakah benar, dan apabila emang harus dibenarkan, diluruskan, aku akan meluruskan sesuai hitoh pergerakannya gitu kan. Nah, itu yang aku bawa masuk ke BM. Nah, semangat itu ya. Semangatnya semangat murni, aku nggak mau nggak untuk diriku sendiri. Karena aku dimintain tolong sama banyak orang kan. Berarti di sini menanggung amanah, bukan jabatan. Aku nggak melihat itu sama sekali sebagai jabatan. Nah, pas di tengah jalan mungkin ya karena dengan cara perbedaan komunikasi,
perbedaan fakultas, budaya, sosial budaya itu kan berbeda kan. Iya. Nah, caraku berkomunikasi adalah nggak sama mungkin dengan beberapa orang di sana gitu, jajarannya lah, jajaran atasannya zaman Ali gitu ya. Mungkin. Nah, aku mungkin dinilai tidak perform dengan baik gitu loh. Iya, sesuai dengan keinginan mereka. Nah, akan tetapi aku agak heran juga kenapa aku bisa dikatakan seperti itu. Si Jatmiko waktu itu, Miko dari hukum, dia juga dari Kastrat. Dia langsung istilahnya nembak jajaran atasan juga. Kalau seperti itu kan tidak adil, Mas. Karena saya rasa itu dia bilang kan, Kastrat juga tidak perform dengan baik. Kita juga kajian juga 1-2 doang selama ini itu. Kalau kamu mau nembak harusnya semua kena di sini, nggak Daniel doang gitu loh. Itu udah sampai pada tataran konfliknya ya. Kalau sebelumnya kita jalan smooth aja, bener-bener murni jalan-jalan ke fakultas-fakultas lain. Kenapa aku nggak nge-publish itu secara heroik? Karena aku nggak pengen kesannya ini adalah kementerian jalan-jalan. Nah, itu berbahaya sekali. Karena pemahaman orang tuh ini apaan? Ada maksud apa BMKM jalan-jalan? Nah, apalagi dengan sosokku yang seperti ini gitu kan. Yang mungkin orang-orang bisa bilang, ya aku nggak mengkotakkan diri sih sebenarnya. Tapi ada orang merah nyebut aku sebagai anak yang di putih gitu ya. Orang putih ngeliatnya ini anak ini kok merah-merah banget gitu loh. Terlalu kiri. Nah, terus juga anak hijau juga mikirnya sebenarnya ini anak merah atau anak putih gitu. Nah, kayak gitu tuh. Aku tuh dijadiin ya udahlah, aku yang penting bisa main ke semua orang. Oke. Tadi warna merah putih itu warna-warna kehidupan ya di UGM. Teman-teman bisa cari tahu sendiri apa itu, kenapa. Kenapa ada pelangi warnanya cuma 3 di UGM. Oke. Nanti insya Allah kapan-kapan akan aku bahas gitu ya. Entah nanti aku bahas sendiri atau dengan narasumber. Tapi memang tadi kita ada sesi ini berarti curhat dikit ya tadi. Dan memang Mas Daniel ini berarti intinya istilahnya di BMKM setengah perjalanan terus kemudian harus di reshuffle ya berarti ya. Aku itu agak unik sih bro. Aku kurang paham juga. Itu dimunculkan ada skema unik kan, SP gitu kan, surat peringatan itu katanya karena tidak perform itu kan, 1 dan 2. Di kedua itu aku diperintahkan sebagai kementerian ini dan harapannya akan dibuatkan satu kebiruan atau kementerian baru atau dipindahkan ke kementerian yang lain. Aku ditawarkan seperti itu. Tapi aku bilang gini, Mas, ini maksudnya apa itu? Nggak bisa seperti ini. Kalau memang aku masalah kayak gini, ya coba dikomparasi dong sama kementerian yang lain. Nah, aku curigaku dan teman-teman semuanya adalah karena tempatku itu sangat sentris, sangat bebas bergerak. Coba bayangkan Pak, aku bisa ke fakultas, jurusan, ormada. Ya karena itu memang tupoksi kan sebenarnya dari kan? Dan itu mereka memberikan ke orang yang mungkin mereka menakutkan aku untuk tahun depannya akan maju. Nah, itu ya teman-teman perlu catat ya. Saya tidak pernah berkeinginan pengen menjadi presiden mahasiswa UGM. Nggak pernah sama sekali. Nah, kalau presiden Jan Joker gimana? Kalau itu bisa lah mungkin. Tapi kan harus sowan dulu sama Mbak Sujiwo Tejo ya. Itu anaknya teman saya, Pak. Oh gitu. Iya, ampun. Oke. Nah, itu jadi namanya Jagat namanya. Oh, iya. Nanti kita ngobrol lain waktu aja kalau bisa. Kita lanjutin yang tadi ya. Jadi memang itu tadi setahu saya Mas Daniel juga di reshuffle gitu ya, diganti sama Agi, dan kemudian kenapa saya paham banget gitu karena memang setelah itu estafet lari ke saya. Jadi sebenarnya saya juga waktu itu 2017 tuh nggak pengen di BMKM ya, pengen saya lulus cepet terus kemudian lanjut profesi dan selanjutnya gitu ya. Nah tapi waktu itu memang ada suatu magnet tersendiri, tawaran yang menurut saya sangat ya selain itu ya maksudnya sangat disayangkan kemudian untuk disia-siakan kayak gitu dari Alfat kayak gitu kan, yang kemudian saya masuk dan
saya menggantikan temannya Mas Daniel sebenarnya kayak gitu. Jadi melanjutkan. Jadi dari sinergisitas waktu itu kalau di saya jadi kolaborasi mahasiswa. Jadi kementerian kita tuh sebenarnya sama ini kementerian politis. Jadi politis banget. setiap ganti presma ganti nama, Bro. Sumpah sih. Iya kayak gitu. Aduh. Oke, terus ada lagi Agak berat sih emang ya bahas masalah beratnya tuh bukan karena apa cuma jadi ingat semua usaha-usahanya yang sudah dikeluarkan, terus seberapa tidak dihargainya gitu loh. Iya berat sih itu ya. Nah tapi oke lah kita mungkin sedikit menyingkirkan kesedihan dulu lah. Jadi memang Pasti ada lah kalau pergerakan iya pasti ada. Nah tadi yang saya pengen banget tahu gitu ya, dulu 2016 pas waktu Mas Daniel juga masih di BMKM itu kan juga yaitu tadi ada peristiwa 2 Mei, ya kan, Nah, itu pesta rakyat 2 Mei waktu itu UGM, maksudnya mahasiswa UGM menggugat rektorat masalah UKT ya. Dan ya ada tiga tuntutan. tuntutan terkait Bonbin, UKT sama Tukin, tunjangan kinerja. Boleh nggak bro, mungkin sedikit diceritain agak detail tapi poin-poinnya aja kayak gitu. Awalnya tuh gimana sih? Ya walaupun ya itu tadi yang saya bilang gitu ya. Sebenarnya dulu tuh 2015 bahasan masalah UKT, Bonbin sama Tukin tuh udah ada. Tapi kemudian mungkin puncaknya itu kemudian di 2016 yang akhirnya ya puncak gunung es kan pada akhirnya akan pecah juga kayak gitu, dan itu pecah di 2016. Seluruhnya di situ. Oke, simpelnya gini sih sebenarnya. Waktu itu tuh aku kan masih di sinergis mahasiswa dan aku sama ada beberapa anak-anak Axpro kan. Sebenarnya ini inisiasinya dari si Bimo. Oh iya Menteri Axpro. Menteri Axpo-nya BMKM ya. Nah, SV ya, Bimo SV ya. SV. Dia sama Vicky dan teman-temannya teman-temannya anak Axpro. Iya. Nah, dulu tuh ngobrol-ngobrol sama aku dan teman-teman. Ini gimana ya caranya kita bisa masuk sampai ke level paling mendasar, sampai ke supporter dan lain-lain. Nah, akhirnya mereka dulu tuh mengadakan pertemuan dengan kayak supporter juga kalau nggak salah, aku lupa ya. Nah, aku nggak tahu ya karena sosoknya Bimo ini sangat diterima gitu loh menurutku ya bagi seluruh kalangan anak-anak aksi dan propaganda gitu ya. Nah, kemudian dibentuklah sebuah semacam kayak aliansi gitu loh. Aku tak singkat aja lah istilahnya. Jadi semua mahasiswa itu boleh ikut serta, bisa atas nama lembaga fakultasnya ataupun secara personal. Nah, kalau aku emang karena di BMKM ya aku di BMKM, tapi aku secara personal akan membantu apapun yang diinginkan aliansi ini gitu, pada akhirnya. Nah pada waktu itu sering sih kita malam-malam ngumpul, tapi nggak semua yang ngumpul tuh anak-anak yang misalnya kayak Bimo, Vicky, aku dan anak-anak Axpro ya, fakultas lain, anak-anak pergerakan, anak-anak yang volunteer gitu. Nah itu yang aku senengin di waktu itu, semuanya itu bisa bergerak bersama dan pindah-pindah lokasi, kita kayak bahas rencananya mau gimana nih. Nah, sampai pada puncaknya ketika ya itu awalnya kan kita dapat info bahwasanya akan di tahun 2016 awal itu tahun 2016 itu akan ada uang pangkal kalau nggak salah ya, aku lupa. Pangkal buat yang teman-teman UM ya kalau nggak salah. Nah, kita semua kan ya gimana ya, masa kok tiba-tiba ada kayak gitu kan, kayak kurang adil gitu. Anak-anak UM juga tidak selalu orang yang berpunya gitu kan. Nah, terus ditambah lagi karena bahasan Bonbin ini belum kelar-kelar nih. Nah, masuk juga. Pas kita lagi diskusi, pas jalan-jalan terus ada masuk tunjangan kinerja. Nah, Tukin itu belum dibayarkan. Nah, bisa nih kita garap bareng. Nah, dari pihak-pihak pekerja yang itu merasa itu akhirnya join sama kita. Nah, simpelnya seperti itu. Puncaknya kenapa 2 Mei itu bisa sangat-sangat ramai? Nah, itu bro, itu yang pengen ini tak ingin apakah karena propaganda yang sangat rapi, atau kan sempat waktu itu kalau nggak salah ada blunder juga ya dari rektorat ya, gimana tuh? Sebenarnya aku sih senang di tahun itu kita tuh sama-sama mulai melepaskan
apa pergerakan ekstra kita. Oke. Nah, misalkan dia dari kubu putih, dia kubu merah, dia kubu hijau. Udah itu nggak ada warna-warna itu. Kayaknya disebutin aja deh, nggak usah merah putih hijau. Kita sebut saja lah kami, GMNI, Iya, kayak gitu aja lebih HMI enak. gitu loh, PMII. Semua itu bisa bareng-bareng. Iya. Atas namanya ya ini gimana kayak gini, kalau mau kayak gini terus kita nggak akan pernah bisa duduk bersama, nggak bisa. Yang namanya egaliter tuh hanya di tataran pikiran belaka aja. Nah, akhirnya mencapai kesepakatan untuk ya konsolidasi di FIB itu waktu itu. Aku ingat banget ada anak kebidanan kalau nggak salah ya. Sampai ikut ya. Nah, itu ada ikut dia. Aku ingat banget aku yang ngevideo pakai HP ku waktu itu, HP kentang banget saya. Ya, aduh, mohon maaf banget sih ya. Iya. Aduh, nah itu Pas saya juga dulu gitu. terus. nah, terus si mbaknya itu cewek kan dia. Dia cerita kalau orang tuanya nggak sanggup membayar UKT. Dia mengajukan penurunan tapi nggak di ACC. dapat itulah istilahnya. Nah, nangis kan. Terus gimana akhirnya, nah aku ambil itu scene itu untuk dipublikasi. Nah, kemudian ada lagi konsolidasi yang lanjutan. Kita sambil dengerin tuh live Suara Gama tuh yang Dwi Korita kan waktu itu. Budi Korita tuh bilang besok itu akan ada oh ya sebentar nanya si pembawa acaranya. Iya, si penyiarnya. Penyiarnya. Nah, jadi dia bilang, "Bagaimana Bu, besok katanya akan ada aksi besar lah di UGM gitu kan." Nah, Ibu Dwi Koritanya, "Ya, sebenarnya kami sangat mendukung kayak pendidikan demokrasi, pendidikan untuk mahasiswa gitu kan." Nah, kita mengadakan simulasi aksi massa bagi mahasiswa untuk pendidikan inilah latihan. Ya, latihan Kalau dulu tuh saya sempat dengarnya adalah ya ini aksi, gitu. ya latihan atau besok itu akan jadi labnya simulasi aksi, labnya teman-teman ini sosial kalau nggak salah. Nah, terus orang-orang semua kan dengerin, nah panas direkam, nah itu kita share ke semuanya, semua orang yang mendengar itu kayak lah. Jadi kayak gini cara framingnya tuh. Nah, orang jadi panas kan. Panasnya itu bukan karena panas kayak marah, tapi lebih kayak kecewa lebih tepatnya. Oh, ternyata seperti ini ya seorang rektor kok bisa melakukan blunder mohon maaf ya, tidak bijak itu gitu. Nah, aku juga ya kita sebagai anak-anak aksi dan propaganda yang ikut serta seneng malah dapat blunder ini. Wah, coba aja kalau nggak ada ini, mungkin nggak akan seramai itu. Setelah acara itu selesai, kita semua bilang kayak alhamdulillah akhirnya ada blunder yang bisa bikin power kita lebih. Nah, tapi waktu itu terus ya mungkin ini teman-teman kalau misalkan ada yang belum tahu dulu gimana aksi 2 Mei, nanti kita akan tayangkan di video yang ini kayak gitu ya. Masih ingat jargon kita?
Terus dari video yang tadi kita lihat bareng-bareng ya teman-teman, kan waktu itu kalau saya bilang sih itu luar biasa banget. Maksudnya bener-bener apa ya, hampir semua fakultas bahkan mungkin jurusan itu tumpah ruah blek di situ. Bahkan yaitu tadi yang karyawan yang tunjangan kinerjanya terhambat juga ikutan kayak gitu ya. Tapi Bahkan ini juga loh pedagang bonbin juga ikut. oh ikutan juga ya. Ha. Itu tapi tiga tuntutan itu gimana bro? Akhirnya semuanya dipenuhi apa gimana? Itu tuntutannya itu sebenarnya semuanya dipenuhi, cuma di tahun selanjutnya di Oh di tahun-tahun selanjutnya. jadi di 2016 itu ditahan, tidak ada keputusan apapun. Seingat aku ya, pada akhirnya emang diberikan semua tokennya dipending dulu karena emang mungkin namanya apa ya, anggarannya sudah close book atau apa itu. Itu kan aku nggak ngerti juga sih waktu itu. Karena setelah aku keluar juga aku kayak fucking care with dunia itu. Aku benar-benar mengurusi akademiku yang agak kacau sih waktu itu. Nah, terus luar biasa banget teman. Saya juga masih ingat waktu itu, walaupun saya juga nggak ikut dari awal sampai akhir ya. Jadi waktu itu juga apa namanya, pokoknya teman-teman itu sampai nginep semalam kalau nggak salah ya. Iya. Beberapa sih, tapi itu luar biasa. Maksudnya, wah ini benar-benar perjuangan yang sangat luar biasa sih. Pokoknya memorable banget lah. Kalau apa ya, bagi ya angkatan mungkin 2012 sampai itu 16-nya 15-nya itu kayak gitu. Ya kalau aku sih di waktu itu aku jadi belajar sih. Ya. Tidak tidur 2 hari 2 malam gitu. Oke. Aku pertama Mungkin apa ya? Mungkin gini, sebelum pesen ya, pesan-pesan dari Mas Daniel, maksudnya jadi gini. Kan itu 2016. Nah, terus kemudian waktu berlalu nih, 17 kayak gitu kan, 18, 19, 20 gitu kan. Nah, terus di 2020 ini kan apa namanya? Kita menghadapi pandemi COVID-19 kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau tahu gimana isu-isu terkait COVID, bisa nyimak IG saya di Fajrul Fala Farwan. Nah, kembali lagi kemarin juga saya sempat lihat kayak gitu. Beberapa mahasiswa kayak gitu kan mengadakan demo. Waktu itu sebenarnya saya mau ikut sebenarnya, tapi kemudian nggak jadi karena jadi saya kan juga lagi buka kafe. Bukan kafe sih, belum baru kedai kayak gitu ya. Waktu itu kebetulan alhamdulillah lagi banyak pelanggan kayak gitu. Jadi akhirnya lebih fokus ke sini kayak gitu. Nah, kalau masalah yang kemarin sendiri nih, itu tuntutan apa sih yang Mas Daniel dan teman-teman perjuangkan gitu? Atau mungkin dari awal dulu deh, itu kenapa kok ada kemarin aksi yang kemarin gitu? Mungkin aku ceritain yang dari anak S2-nya aja ya. Kalau aku kan tidak tahu secara detail di S1-nya seperti apa. Jadi sebenarnya ada dua aliansi. Pertama aliansi mahasiswa UGM itu adalah anak-anak S1 semua dan diploma. Nah, kalau anak-anak S2 itu baru terbentuk di bulan April apa Maret gitu, aku lupa ya. Nah, itu pertama kali aku dihubungi sama temanku anak FIB. Nah, ayo Nil, kita bikin aliansi untuk bahas UKT kita ini karena kita nggak dapat apa-apa ini. Akses hak dan akses kita tidak didapatkan setelah kita membayar uang berjuta-juta itu gitu. Nah, keresahan itu terpupuk karena ternyata banyak orang diem-diem aja. Pas itu kita floorin, kita bikin kayak semacam apa ya, propaganda kecil gitulah. Nah, itu banyak terpantik. Oh, bagus nih. Yang awalnya cuma 6 orang, grup itu jadi ada 250 orang lebih. Banyak banget sumpah deh. Itu termasuk HMP juga atau gimana? Nah, ini dua dikotomi yang harus kita pisahkan, tapi harus kita bahas bersama juga. Gitu. Nah, HMP itu mungkin kalau dengar dari teman-teman ya, HMP sudah berjalan sendiri untuk menangani itu. Cuma untuk advokasi. Mungkin bisa dikatakan advokasi ya, karena mereka pengen mengadakan audiensi kan. Nah, mereka juga udah kalau nggak salah bikin kajian nggak tahu sih udah rilis belum aku. Nah, waktu itu akhirnya kita sama anak-anak mensepakati untuk membuat aliansi mahasiswa pasca sarjana yang kita singkat dengan Asmara UGM itu. Nah, itu momentum pertama di mungkin di Indonesia ya, ada anak
pasca sarjana, S2 dan S3 bahkan itu membentuk sebuah aliansi untuk bergerak aksi massa gitu. Itu ini sejarah baru bro bagi Indonesia bro gitu. Nah, dan aku sangat berterima kasih sih waktu itu diajakin temanku itu. Mungkin kalau aku tidak diajakin, aku juga hanya akan menjadi partisipan penonton aja gitu loh. Tidak ikut serta dalam banyak. Berarti berawal dari keresahan bersama, kemudian mencoba diadvokasikan kayak gitu. Emang kemarin tuntutannya apa aja bro? Tuntutannya itu sebenarnya masih agak repot kita mau mau nuntut secara bulat itu. Karena kita nggak pernah mendapatkan penggunaan anggaran kita untuk UKT kita untuk apa aja, anggarannya juga nggak jelas untuk dilarikan kemana aja, apalagi selama pandemi ini. Mereka malah ngomongnya gini, UGM itu defisit loh mas selama ini. Terus kalau siapa itu yang curhat? Aku nggak mau nyebut. Nggak mau nyebut. Ada juga salah satu jajaran yang bilang, wah kalau semua mahasiswa mengajukan penurunan, UGM hanya tinggal sejarah nanti gitu. Wah ini kita pakai lah istilah kalimat-kalimat itu untuk di share ke masyarakat, ke mahasiswa, ke Indonesia nasional. Ya jadi memang mohon maaf tak salah sedikit. Jadi memang UGM itu semenjak tahun 2000 berapa ya? Yang PTNBH. PTNBH itu 2012 atau 13 ya? Ya, pokoknya kayak gitulah. Pokoknya UGM itu PTNBH yang artinya PTNBH itu berbadan hukum yang kemudian di waktu itu di awal-awal itu di Indonesia cuma segelintir lah, UGM, UI, ITB kalau nggak salah ya. Nah, di mana istilahnya apa ya? Kalau kita dulu anak pergerakan itu mungkin mengistilahkannya adalah komersialisasi pendidikan kayak gitu, di mana kayak perguruan tinggi ini kayak perusahaan gitu, jadi kayak nyari duit sendiri, yaitu dari UKT, dari diberikan hak untuk filantropi, mengelola, iya diberikan hak untuk mengelola itu kayak gitu. Nah akhirnya ya itu tadi jadi ya mungkin jadi bisnis bro. Iya jadi bisnis yang kemudian ya itu tadi UKT yang tinggi dan lain sebagainya gitu-gitu. UKT Tapi saya tinggi banget ini. iya. Nah tapi memang ini memang apa ya? Memang sesuatu yang menurut saya kurang adil ketika di masa pandemi yang kayak gini, di mana semua perkuliahan menggunakan daring gitu ya. Dan kuotanya juga kita beli sendiri loh bro. Oh kuota beli sendiri? Kalau nggak salah mahasiswa S1 masih dikasih tuh? Itu bantuan pulsa itu cuma diberikan selama 2 bulan atau 3 bulan. Oh tapi dikasih juga ya pas kasihnya? Aku dapat 300.000 kalau nggak salah. Kita harus fair, masih harus disampaikan. Mereka memang memberikan. Tapinya ini yang harus kita catat juga. Nggak semua dapat. Ada beberapa jurusan yang nggak dapat. Nah. Oh gitu. Semua jurusan tuh maksudnya orang di jurusan itu atau cuma segelintir? Misalkan ini aku DPP gitu ya, semua dapat. Tapi ntar ada jurusan lain yang nggak dapat. Nah, ini yang perlu dicari tahu kenapa bisa seperti ini. Itu berarti kebijakannya per fakultas apa gimana? Nah, ini unik lagi. Ketika kita nanya ke Univ untuk keterangan kayak ini gimana, pada akhirnya UKT akan bagaimana dan sistem keringanannya gimana, bantuannya apa aja. Nah, mereka tuh selalu melemparkannya ke fakultas. Nah, sedangkan dari pihak fakultas, salah satunya dari FIB, mereka bilang, Mas, kita tidak pernah diajak diskusi sama pihak rektorat. Kita nih jadinya saling ngeliatin fakultas lain nih, mau ngasih pemotongan berapa, mau ngasih uang bantuan berapa. Jadi kayak orang jualan. Kalau teman saya bilang, teman saya Visipol juga, dia bilang, sebenarnya Univ kita itu jadi kayak ini fakultas juga jadi seperti kayak tukang jualan HP, counter HP gitu. Kalau harganya di sana 250, oh ya udah, aku juga 250. Jadi biar sama gitu. Nah, kesannya kayak gitu. Ini kan kayak tidak bijak gitu. Iya, tidak bijak. Oke, ya memang gitu ya. Kalau kemarin saya baca tulisan Facebook sih, status Facebooknya Pak AGK gitu ya. Pak AGK itu kan juga luar biasa itu menganalogikannya. Jadi memang intinya kalau misalkan kamu ke kafe gitu kan, iya kan, kamu ke kafe terus membeli kopi 25.000 itu kan udah mendapatkan iya surprise istilahnya kayak AC, kursi, wifi gitu. Nah tapi ketika kamu membeli ada ke kafe tapi tidak menikmati fasilitas itu,
kayak gitu. Anda juga harus demo ke kafenya kalau Anda tidak dapat itu gitu. Iya kayak gitu. Ya kan logika yang sangat salah gitu kan. Berarti dia menempatkan institusi pendidikan itu sama seperti retail gitu loh, jualan gitu loh, apa ya, tempat jualan itu. Berarti kan oke, kita sudah sangat tahu berarti orang itu berpikirnya bahwa kampus itu adalah tempat jualan gitu, komersial gitu. Lah tapi berarti lu kontra Bang, dengan pernyataan itu apa gimana? Kalau saya secara personal, saya tidak pernah kontra sama orang, bro. Apapun istilahnya pergerakannya apa, bahkan sampai mungkin secara personal nyerang saya aja nggak pernah saya benci. Itu nggak pernah. Cuma kalau masalah ide, adu gagasan, aku sangat kontra dengan pola pikir seperti itu. Oke. Ya, tapi memang kemarin berarti tuntutan dikabulkan apa gimana? Nah ini masih dipeti eskan lebih tepatnya, masih didiamkan, nggak diapa-apain. Tapi kemarin sempat ini juga ya, mohon maaf, tak salah juga sempat hampir dibubarkan juga ya sama SKK kan. Itu di masa kayak gini terus berkerumun kayak gitu. Sebenarnya bukan dibubarkan ya, lebih tepatnya ditata biar ada jarak gitulah. Oh gitu. Jadi biar demonya sesuai dengan protokol gitu ya. Nah, itu pun kita sesuai protokol kok. Kita sampai sana kita pakai hand sanitizer, terus pakai masker. Iya, pakai semua pakai masker loh, coy. Beneran tuh aku lihat semua kok. Terus pakai apa namanya? Termogan, dicek berapa Suhu dan sebagainya gitu. Jadi kalau ada yang bilang kemarin itu demo yang nggak sesuai protokol, mungkin ya karena tidak terlibat. Jadi framing yang dibuat oleh beberapa orang itu jadi kesannya kami melakukan banyak kesalahan yang tidak mengikuti protokol gitu. Oke, ya semoga segala tuntutannya bisa direalisasikan lah sama didengar kemudian direalisasikan oleh pihak rektorat. Jadi sekarang sorry aku potong juga. Sekarang itu pergerakannya apa namanya, tuntutannya sekarang kita kembalikan ke fakultas masing-masing karena dari pihak univ itu kan melempar ke fakultas. Oh gitu. Jadi Memang sekarang juga desentralisasi ya, maksudnya otonomi fakultas juga. Jadi sekarang anak-anak asmara ini sedang berjuang masing-masing nih di fakultas nih, di fakultas misalkan fakultas Visipol gitu ya. Nah kemarin kita diajakin sama Dema. Nah, Dema itu mengajak anak IUP sama S2 untuk menyampaikan aspirasi kita kepada dekanat. Nah, akhirnya dekanat bilang ya nantinya kita akan mencoba untuk share publikasi tentang kemana sih uang-uang kalian ini digunakan. Gitu. Ya untuk teman-teman S2 di sini yang barangkali nanti nonton juga silahkan dibantu lah karena bagaimanapun ini juga apa ya menurutku perjuangan bersama harusnya. Jadi kesadaran kolektif, perjuangan bersama agar kemudian tuntutan ini bisa direalisasikan kayak gitu. Soalnya kalau misalkan ini bukan suatu kesadaran kolektif dan pergerakan yang bersama-sama, hal itu bisa jadi dalih untuk rektorat atau dekanat yang kemudian lah banyak kok mahasiswa yang oke-oke aja kayak gitu. Maksudnya kalau tidak ada kesadaran kolektif itu gitu loh dan pergerakan bersama kayak gitu. Ya semoga sih kayak gitu. Nah mungkin ini dulu Mas Daniel, sebelum kita ngobrol yang lain ya, maksudnya apa sih pesan dari Mas Daniel, maksudnya untuk teman-teman mahasiswa nih, baik yang S1 atau S2 terkait pergerakan kemahasiswaan dalam arti dari pengalaman-pengalaman Mas Daniel yang sudah dan mungkin saat ini sedang gitu ya dilakukan di UGM juga, apa sih pesannya kayak gitu, karena saya sendiri juga melihat ini subjektif sekali ya, boleh dikonter pernyataan ini, tapi ini sangat subjektif sekali memang. Jadi menurut saya setelah adanya UKT apalagi di Fakultas Kedokteran juga ya, saya melihat adanya tren penurunan kayak gitu, dan penurunan dari pertama kuantitas orang yang tertarik untuk di BEM kayak gitu, dan kualitas kayak gitu, karena bagaimanapun ya mereka akhirnya fokusnya ke kuliah kayak gitu kan, karena memang tuntutan yaitu di waku kotanya udah tinggi kayak gitu kan, nggak boleh ngecewain orang tua, harus nilainya bagus gitu. Dipangkas ya 5 tahun doang kan sekarang. Iya, nah itu kuliahnya dipangkas, jadi memang ini, nah mungkin zaman kita 7 tahun ya bro. Iya masih 7 tahun, masih 7 tahun. Nah mungkin apa sih pesan dari Mas Daniel terkait ini gitu? Kalau aku bisa katakan sih sebenarnya ini kembali ke pribadi masing-masing ya, Mas Ajrul ya, karena emang
ini nggak bisa sekonyong-konyong koder gitu loh. Orang masuk kampus terus sadar dan mau bergerak untuk banyak orang. Nah, ini harus mulai distimulan dari awal sejak masuk. Salah satunya adalah oleh senior-seniornya yang lebih paham tentang itu. Tapi kalau saya boleh minta tolong, mohon maaf, jangan digunakan sebagai upaya untuk kaderisasi salah satu ekstra gitu ya mungkin ya. Kalau saya katakan, silahkan kalian mendekati siapapun untuk menanamkan ideologi kalian, tapi jangan dipaksa dia untuk ngikuti kalian secara bulat. Ya biarkan mereka, kamu kasih aja kayak ini kopi, ini teh, ini air putih. Nah, kamu cobain semua mana yang paling enak. Nah, itu hak kamu. Nah, aku lebih suka kayak gitu. Sepakat. Nah, dari situ aku belajar sih. Sebenarnya di sini yang menjadi masalah di awal-awal kita masuk kuliah, yang kita kenapa kok pergerakan mungkin trennya menurun ya. Salah satunya nggak ngerti ya, anak-anak sekarang ini mungkin punya visi atau punya cara pandang yang cukup berbeda dalam memahami dunia pergerakan ya. Nah, pergerakan aku sih masih melihat bagus ya sebenarnya, apalagi di tulisan-tulisan ya. Tulisan-tulisan teman-teman anak-anak S1 itu luar biasa bro, serius. Wah ini kalau apalagi apa ya, di kajian UKT kemarin, kami anak S2 ya, kita baca kajian S1, buset lengkap nih, bisa dipakai. Tapi kita mau bikin kajian nggak punya data karena nggak pernah dapat transparansi. Tanpa transparansi data dan lain-lain, kita nggak bisa bikin kajian sebagus itu. Nah terus ya apa namanya, ya kembali lagi lah ke kenapa pergerakan menurun. Lagi-lagi banyak distorsi sih lebih tepatnya. Aku ngelihatnya anak-anak sekarang ini ya kuliah mikirnya untuk salah satunya untuk yang penting kuliah. Dia nggak mikir tanggung jawab moralnya sebagai siapa dia sebagai mahasiswa. Nah kalau mungkin Mas Fajrul gitu ya dan teman-teman kita semua, kita tuh ada kayak tanggung jawab moral gitu loh. Oh iya, aku menyandang nama mahasiswa. Kalau aku saja tidak mau serawung dengan masyarakat, warga dan lain-lain gitu, ini nggak guna nih aku nih. Ini gunanya apa aku kuliah? Mending aku udah di rumah aja, nyangkul, bantu-bantuin orang tua gitu kan. Itu lebih bagus gitu. Daripada kamu ngabisin duit orang tua tapi kamu nggak ngapa-ngapain di kampus gitu. Luar biasa. Nah kalau aku sih nggak bisa ya secara personal membaca cara pandang anak sekarang kenapa menurun. Mungkin karena salah satunya kebijakan pemerintah yang membuat secara tidak langsung menghegemoni anak-anak itu, jadi kayak pengen lulus cepat. Karena juga selalu dipupuk kan, IPK bagus, lulus cepat itu keren gitu kan. Padahal nggak sama sekali, nggak selalu seperti itu. Teman-teman saya banyak yang lulusnya telat-telat tapi wah juga sih. Diterima di PNS, diterima di BUMN, ada yang bikin perusahaan sendiri dan hebatnya lagi perusahaan sendirinya itu maju bro gitu. Kayak ya kita nggak bisa jadi patokan. IPK memang secara akademis bisa jadi patokan seseorang memahami gitu. Tapi tidak mutlak jadi patokan orang itu akan berhasil. Ya benar banget sih Mas Daniel. Tapi memang ini saya juga baru sadar sih tadi terkait kontribusi ya. Jadi memang ya saya mohon maaf kalau misalkan tadi seakan-akan merendahkan teman-teman mahasiswa yang sekarang, S1 yang sekarang. Tapi gini, jadi memang yang namanya kontribusi itu memang tidak hanya di kampus gitu ya, tapi juga di masyarakat. Nah, barangkali teman-teman sekarang itu memang lebih tertarik dengan dunia digital. Dalam arti ya kalau saya sebenarnya tidak menyalahkan. Nah, tapi kita mungkin sebagai senior gitu ya, titip pesan aja bahwa memang ya teman-teman ini adalah garda terdepan kayak gitu. Maksudnya masih banyak loh teman-teman kita di luar sana yang belum bisa berkesempatan untuk menjadi seorang mahasiswa kayak gitulah. Terus kemudian ini hanya berapa persen dari populasi Indonesia? Iya, hanya berapa persen. Nah, kemudian siapa lagi yang kemudian mempunyai kewajiban untuk menyampaikan atau mengadvokasikan keresahan-keresahan dari masyarakat kecil kayak gitu kan, entah itu dari masalah
apa namanya agraris, dari masalah hukum dan lain Ini sebagainya. yang paling kencang Pak hukum sekarang ini. Iya kayak gitu. Nah, Kan lagi dan dipretelin banget kan. dan tapi yang menarik juga dulu W.S. Rendra juga pernah bilang dalam arti apa namanya ya janganlah kamu jadi apa namanya layang-layang di kota yang kemudian ketika pulang ke desa kalian itu kalian cuma apa ya intinya cuma terdiam dan kayak merasa kesepian kayak gitu. Saya lupa ininya gimana kalimatnya gimana, tapi intinya di situ W.S. Rendra pengen nitip pesan bahwa ya kamu juga jangan terlalu asik untuk apa namanya aktif di luar desa atau kampungnya teman-teman kayak gitu. Tapi ketika misalkan pas libur kuliah atau misalkan setelah lulus, ya jangan lupa bangun kampung juga. Kayak gitu. Jadi karena bagaimanapun ya itu tadi kita kan punya kenangan dan kita punya menurut saya hutang budi ya kepada kampung halaman yang bagaimanapun iya kita lahir di sana, kita gede di sana kayak gitu kan. Jadi jangan Mikir kayak gitu juga sih. jangan sampai dilupakan kayak gitu. Oke, mungkin itu aja kali ya Mas Daniel ya. Bisa lah nanti kita sambung bicara yang lebih enteng. Siap. Nanti kita bicara lagi yang lebih enteng mungkin kayak Ini berat banget Pak. ini berat banget emang selama 45 menit gitu ya. Tapi nggak apa-apa karena memang apa ya? Biasanya kalau saya kayak gini. Di awal ada bahasan yang agak berat, nanti kita di akhir ada di sesi kedua ada bahasan yang ringan kayak gitu. Oke. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih Mas Daniel atas waktunya gitu ya. Nanti kalau ada kesempatan insya Allah kita bisa ngobrol lagi tentang hal-hal yang lain kayak Saya gitu. masih di Jogja sampai 2021. Insya Allah. Insya Allah. Calonnya orang mana? Waduh. Nggak tahu ya. Oke, kita ngobrol di lain waktu. Tapi yang pasti tadi ya masalah IPK juga ya. Jadi memang kalau misalkan kenapa kok IPK itu 4 kayak gitu? Karena kalau kita mau ngeraih yang 100, yang 96-nya itu kita apa namanya cari di luar bangku kuliah kayak gitu. Kata orang-orang sih dulu kayak gitu. Mungkin penutup saya kayak gitu aja. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Bye. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.